186 misi kematian. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Terowongan Elitia, dengan pikiran Luo Feng, 365 bilah pisau keluar dari celah yang sengaja ditinggalkan Luo Feng di ranselnya dan dengan cepat terbang keluar untuk membentuk pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Luo Feng melompat dan menginjak pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Begitu dia berada di pesawat ulang-alik yang terbang tinggi, kecepatan dan kelincahannya meningkat cukup banyak. Maju, wus. Dengan kecepatan yang bisa menyaingi mobil, dia terbang ke terowongan hitam. Terowongan hitam itu luar biasa gelap. Setelah terbang sekitar 500 meter, Luo Feng akhirnya melihat beberapa jalur baru di jalan. 9 jalur, sebuah labirin. Luo Feng mengerutkan kening. Menurut apa yang dikatakan pengawal kerajaan, Aller, dan pengalamannya sendiri, dia tahu bahwa reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 ini menggunakan jenis pelatihan diskualifikasi, jadi ada semua jenis konten pelatihan. Sebuah labirin muncul. Untuk apa? Luo Feng kebingungan. Baiklah, aku akan memilih jalan pertama. Luo Feng terbang ke jalan pertama dari kiri. Dalam sekejap, 9 jalan lainnya muncul di ujung jalan ini. Sial, 9 setelah 9 pada tingkat ini, bahkan ahli terhebat pun akan tersesat. Luo Feng dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Di sekelilingnya terdapat terowongan kuno yang terbentuk oleh cabang-cabang pohon hitam. Tidak ada yang menonjol. Di jalan setapak sekitar 300 meter dari Luo Feng, bayangan hitam kabur merembes keluar dari dinding di jalan setapak yang terbuat dari cabang-cabang pohon hitam. Dalam sekejap, seolah-olah air menetes, bayangan hitam itu jatuh ke lantai jalan setapak. Perlahan-lahan menyatu, membentuk orang berjubah hitam yang mengenakan topeng abu-abu keperakan. Hal yang sama terjadi di jalan setapak lainnya. Di 9 jalan setapak di depan Luo Feng dan 9 jalan setapak di belakang Luo Feng. Setiap jalan setapak itu melahirkan seorang pria berjubah hitam yang mengenakan topeng abu-abu keperakan. Sebanyak 18 pria berjubah hitam mulai berkumpul menuju Luo Feng. Orang-orang. Luo Feng melihat seorang pria berjubah hitam keluar dari jalan setapak yang jauh dengan sekilas pandang. Pria berjubah hitam ini mengenakan topeng abu-abu keperakan dan memiliki mata hijau. Matanya memperlihatkan niat membunuh yang tak tersembunyi. Satu lagi, seorang pria berjubah hitam keluar dari jalan setapak lainnya. 3, 4, 5, 6, 8, 9. 9 pria berjubah hitam berdiri di depan 9 jalan setapak itu. Mata hijau mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Luo Feng. Raung gelombang, sebuah raungan terdengar dari belakang Luo Feng. Ada 9 di belakangku juga. Kekuatan spiritual Luo Feng dengan jelas menemukan bahwa ada 9 pria berjubah hitam yang menuju ke arahnya selangkah demi selangkah saat mereka menggeram pelan. Tiba-tiba wosh, wosh, wosh. 9 pria berjubah hitam di belakang menyerbu ke arah Luo Feng di sepanjang terowongan seperti kilat. 9 pria berjubah hitam di depan melakukan hal yang sama. Masing-masing lelaki berjubah hitam itu dipenuhi dengan hasrat membunuh. Aku tidak boleh terjebak di antara mereka dalam terowongan ini, atau aku akan mendapat masalah besar dari serangan bercabang dua ini. Serang, ledakan, dengan kakinya di atas pesawat ulang-alik yang terbang tinggi dan perisai heksagonal serta bilah hantu di tangannya, Luo Feng menyerbu ke depan seperti hantu merah darah. Terobos, mata Luo Feng menjadi dingin. Wus, wus, wus. 6 bilah melengkung menari-nari seperti kupu-kupu yang mengambang. Mereka melesat melewati sebuah busur saat mereka segera menyerbu ke arah pria berjubah hitam terdekat. Pria berjubah hitam itu melolong saat sarung tangan abu-abu keperakan di tangannya benar-benar mencoba menghentikan bilah-bilah yang sangat cepat itu. Setiap bilah menahan lebih dari 500.000 kg gaya tumbukan. Keenam bilah itu menyerang pria berjubah hitam itu pada saat yang sama. Seperti bola meriam, pria berjubah hitam itu terbang keluar. Saat dia terbang keluar dari terowongan, dia bahkan menabrak pria berjubah hitam lainnya. Raungan gelombang, 9 pria berjubah hitam di terowongan belakang jelas tidak secepat Luo Feng. Namun, 8 pria berjubah hitam lainnya di depannya tidak menyerbu sendirian. Sebaliknya, mereka menghalangi jalan. Mereka yang menghalangiku akan mati. Terobos, terobos, terobos. Kecepatan Luo Feng meningkat hingga batasnya. Kecepatan mengerikan 1000 meter per detik menyebabkan ledakan sonik.
Bahkan udara itu sendiri melengkung di bawah kecepatan seperti itu. 6 bilah pisau di depan Luo Feng menyingkirkan semua rintangan. Namun, 8 pria berjubah hitam itu melolong gila di depan terowongan di depan saat mereka melambaikan tangan kanan mereka yang mengenakan sarung tangan abu-abu keperakan. Melukai 10 jari tidak dapat dibandingkan dengan mematahkan salah satunya. Mata Luo Feng dingin. Wus! Pada saat dia menyerbu keluar dari terowongan, pesawat ulang-alik yang melambung melewati busur dan menyerbu ke arah kanan. Dia hanya memiliki satu target, pria berjubah hitam di paling kanan. Dan tangan kiri Luo Feng memegang perisai, siap untuk menangkis serangan apapun yang mungkin terjadi. Ping! Pu! 3 tinju berat menghantam perisai yang dipegang Luo Feng. Setiap tinju itu seberat gunung, lebih dari 100.000 kg. Untungnya ketiga tinju itu tidak mendarat pada saat yang bersamaan. Kalau tidak, Luo Feng mungkin sudah mati hanya karena getarannya. Pu! Darah segar menyembur keluar, lengan kirinya benar-benar patah. Mati! Mata Luo Feng bahkan tidak melihat ke arah pria berjubah hitam lainnya. Dia hanya menatap pria berjubah hitam di sebelah kanan. 6 bilah pisau itu dengan kejam menyerang kepala dan leher pria berjubah hitam itu. Raung gelombang, saat pria berjubah hitam di sebelah kanan meraung marah, dia mengayunkan kedua tangannya seperti kilat. Sayangnya, bilah pisau Luo Feng terlalu cepat, lebih dari mah 10. 2 di antaranya berhasil menebas leher pria berjubah hitam itu. Pu! Bilah pisau pertama bahkan tidak bisa memotong 1 mm pun. Pu! Namun, bilah kedua menebas separuh leher. Minggir! Luo Feng, yang melaju lebih dari 1000 meter per detik, meraung saat matanya memerah. Bilah hantu di tangan kanannya langsung berubah menjadi petir. Petir, sangat cepat. Luo Feng berada di pesawat ulang-aliknya yang terbang tinggi, bergerak dengan kecepatan lebih dari 1000 meter per detik, sepenuhnya menggunakan tahap keempat dari pedang petir 9 tahap, dan menggunakan teknik petirnya. Pedang ini adalah serangan terkuat yang pernah dilakukan Luo Feng. Pedang itu langsung menebas melewati pria berjubah hitam yang terluka parah. Boom! Pertama-tama pedang itu menebas, dan kemudian seluruh tubuh Luo Feng menghantamnya. Pria berjubah hitam itu meledak. Raung gelombang, pria berjubah hitam lainnya menyerbu ke arah dengan amarah seperti kilat. Masing-masing dari mereka berlari dengan kecepatan 800 meter per detik, yang jauh lebih cepat dari kecepatan Liao. Masing-masing dari mereka menyaingi Pantom Demon Katalan, termasuk pria berjubah hitam yang diledakkan Luo Feng sebelumnya. Sebanyak 17 pria berjubah hitam mengejar dengan gila-gilaan. Sudah terlambat untuk kalian, Luo Feng menyerbu ke arah terowongan paling kanan seperti kilat. Wus! Dengan ledakan sonik, Luo Feng meninggalkan bayangan saat kecepatannya di pesawat ulang-aliknya mencapai 1300 meter per detik, yang 500 meter per detik lebih cepat dari pria berjubah hitam. Jadi, hanya dalam beberapa detik, Luo Feng meninggalkan pria berjubah hitam itu. Namun, Luo Feng terus terbang menyusuri jalan setapak demi jalan setapak selama setengah menit sebelum berhenti. 9 jalan setapak demi 9 jalan setapak demi 9 jalan setapak, tak berujung. Mereka pasti bisa menemukanku setelah semua ini. Desain labirin ini mengejutkan Luo Feng. Dari segi kerumitan, labirin ini cukup sederhana. Hanya saja, bagaimana kau bisa membangun labirin sebesar itu? Setelah berlari sejauh itu, aku mungkin tidak akan bisa menemukan jalan kembali untuk sementara waktu. Luo Feng menggelengkan kepalanya sambil tertawa, setidaknya aku berhasil melewati bagian ini. Ke-18 pria berjubah hitam itu terlalu sulit untuk dihadapi, karena masing-masing dari mereka dapat menyaingi petarung di puncak level Dewa Perang. Sarung tangan yang mereka kenakan juga cukup aneh. Setelah dikelilingi oleh ke-17 pria berjubah hitam, Luo Feng tidak yakin bisa bertahan hidup tanpa perlengkapan dewa hitamnya. Ke-17 pria berjubah hitam itu berada di tempat mereka bertarung sebelumnya. Potongan-potongan mayat pria berjubah hitam itu berserakan di tanah. Tiba-tiba, seolah-olah meleleh, potongan-potongan mayat itu perlahan tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Tubuh ke-17 pria berjubah hitam itu menjadi kabur saat mereka berubah menjadi bayangan dan menyatu dengan tanah. Di kedalaman reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, ratusan ribu tali kristal transparan memanjang ke arah yang sama. Pada saat yang sama, cahaya yang mengalir-mengalir melalui mereka saat mereka berkumpul menuju titik yang sama, cabang-cabang pohon hitam membentuk jalan yang lebar. Ada 9 jalan di depan. 9 jalan lagi. Apakah aku akan mencapai akhir di titik ini?
Tidak peduli seberapa baik amarah Luo Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, setiap jalan persis sama. Jika aku berhasil, aku bisa mendapatkan set Dewa Hitam. Tapi, apa yang dianggap berhasil? Luo Feng menatap jalan di depannya dan berpikir sendiri tanpa daya. Jika dia diberitahu secara langsung bahwa mengalahkan beberapa pria berjubah hitam dianggap lulus, maka dia bisa bekerja keras dan melakukannya. Tapi saat ini, tidak ada tanda sama sekali. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Di jalan yang sunyi, Luo Feng masih berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Dan tanpa tanda, wosh, wosh, seperti hujan, cahaya transparan yang mengalir jatuh dari atas. Cahaya transparan yang mengalir ini langsung membentuk rumah kristal yang tingginya 5 meter dan lebarnya 8 meter. Itu menjebak Luo Feng di dalamnya. Apa yang terjadi? Sebelum aku sempat bereaksi, itu membentuk rumah kristal dan mengunciku. Luo Feng menatap rumah kristal ini. Dengan pikiran, 6 pisau lempar menghantam ke arah lingkaran di dinding kristal yang sama dengan kecepatan lebih dari Mach 10. Rumah kristal itu sedikit bergetar. Sayangnya, tidak ada bekas yang tertinggal di dinding kristal. Rumah ini terbuat dari apa? Bahkan, berlian itu pasti akan berubah menjadi bubuk karena benturan itu. Luo Feng agak takut. Kekuatan benturan total lebih dari 3 juta kilogram dalam lingkaran berdiameter 5 cm bahkan tidak dapat meninggalkan bekas. Suara misterius bergema di dalam rumah kristal untuk beberapa saat. Luo Feng sangat gembira. Reruntuhan arkeologi akhirnya memberikan pesan. Dia segera melihat ke bawah ke arah jam tangan komunikasi taktisnya dan perangkat lunak penerjemahnya segera menerjemahkan seluruh pesan. Siswa elit Luo Feng, ujianmu, misi kematian, telah resmi dimulai. Selama itu, kamu akan menerima makanan dan air, buku petunjuk dari 312 gerakan dasar, pengendali, pembaca roh akan diukir di dinding ruang pengujian. Setelah mempelajari 312 gerakan ini, kamu akan memiliki kesempatan untuk keluar dari ruang pengujian. Luo Feng memindai dinding rumah kristal. Di dinding rumah kristal yang semi-transparan itu terdapat sejumlah besar berbagai ukiran rumit, lebih dari 300 diagram tubuh manusia, dan kata-kata reruntuhan arkeologi di sampingnya untuk penjelasan lebih lanjut. Luo Feng merasa mereka sangat rumit hanya dengan melihatnya. Ini sepertinya dasar-dasar dari pengendali, pembaca roh. Hanya dasar-dasarnya. Misi kematian mengharuskanmu untuk keluar dari ruang pengujian dalam waktu 3 tahun. Jika kamu tidak dapat keluar dari ruang pengujian dalam waktu 3 tahun, maka kamu gagal. Kegagalan berarti kematian. Seperti hujan, cahaya transparan yang mengalir jatuh dari atas. Cahaya transparan yang mengalir ini langsung membentuk rumah kristal yang tingginya 5 meter dan lebarnya 8 meter. Rumah itu menjebak Luo Feng di dalamnya. Apa yang terjadi? Sebelum aku sempat bereaksi, rumah itu membentuk rumah kristal dan mengurungku. Luo Feng menatap rumah kristal ini. Dengan sebuah pikiran, 6 pisau lempar menghantam sebuah lingkaran di dinding kristal yang sama dengan kecepatan lebih dari Mach 10. Rumah kristal itu sedikit berguncang. Sayangnya, tidak ada bekas yang tertinggal di dinding kristal. Rumah ini terbuat dari apa? Bahkan berlian pun akan berubah menjadi bubuk karena benturan itu. Luo Feng sedikit takut. Kekuatan benturan total lebih dari 3 juta kilogram dalam lingkaran berdiameter 5 cm bahkan tidak dapat meninggalkan bekas. Sebuah suara misterius bergema di dalam rumah kristal itu untuk beberapa saat. Luo Feng sangat gembira. Reruntuhan arkeologi itu akhirnya memberikan sebuah pesan. Dia segera melihat ke bawah ke arah jam tangan komunikasi taktisnya dan perangkat lunak penerjemahnya segera menerjemahkan seluruh pesan. Siswa elit Luo Feng, ujianmu, misi kematian, telah resmi dimulai. Selama itu, kau akan menerima makanan dan air, buku petunjuk 312 gerakan dasar, pengendali, pembaca roh akan diukir di dinding ruang ujian. Setelah mempelajari 312 gerakan ini, kau akan memiliki kesempatan untuk keluar dari ruang ujian. Luo Feng mengamati dinding rumah kristal. Di dinding rumah kristal yang semi-transparan itu terdapat sejumlah besar ukiran rumit, lebih dari 300 diagram tubuh manusia, dan kata-kata reruntuhan arkeologi di sampingnya untuk penjelasan lebih lanjut. Luo Feng merasa semuanya sangat rumit hanya dengan melihatnya. Ini sepertinya dasar-dasar, pengendali, pembaca roh. Hanya dasar-dasarnya. Misi kematian mengharuskanmu untuk keluar dari ruang ujian dalam waktu 3 tahun. Jika kau tidak dapat keluar dari ruang ujian dalam waktu 3 tahun,
maka kau gagal. Kegagalan berarti kematian. Seperti hujan, cahaya transparan yang mengalir jatuh dari atas. Cahaya transparan yang mengalir ini langsung membentuk rumah kristal yang tingginya 5 meter dan lebarnya 8 meter. Rumah itu menjebak Luo Feng di dalamnya. Apa yang terjadi? Sebelum aku sempat bereaksi, rumah itu membentuk rumah kristal dan mengurungku. Luo Feng menatap rumah kristal ini. Dengan sebuah pikiran, 6 pisau lempar menghantam sebuah lingkaran di dinding kristal yang sama dengan kecepatan lebih dari Mach 10. Rumah kristal itu sedikit berguncang. Sayangnya, tidak ada bekas yang tertinggal di dinding kristal. Rumah ini terbuat dari apa? Bahkan berlian pun akan berubah menjadi bubuk karena benturan itu. Luo Feng sedikit takut. Kekuatan benturan total lebih dari 3 juta kilogram dalam lingkaran berdiameter 5 cm bahkan tidak dapat meninggalkan bekas. Sebuah suara misterius bergema di dalam rumah kristal itu untuk beberapa saat. Luo Feng sangat gembira. Reruntuhan arkeologi itu akhirnya memberikan sebuah pesan. Dia segera melihat ke bawah ke arah jam tangan komunikasi taktisnya dan perangkat lunak. Penerjemahnya segera menerjemahkan seluruh pesan. Siswa elit Luo Feng, ujianmu, misi kematian, telah resmi dimulai. Selama itu, kau akan menerima makanan dan air. Buku petunjuk 312 gerakan dasar, pengendali, pembaca roh akan diukir di dinding ruang ujian. Setelah mempelajari 312 gerakan ini, kau akan memiliki kesempatan untuk keluar dari ruang ujian. Luo Feng mengamati dinding rumah kristal. Di dinding rumah kristal yang semi-transparan itu terdapat sejumlah besar ukiran rumit, lebih dari 300 diagram tubuh manusia, dan kata-kata reruntuhan arkeologi di sampingnya untuk penjelasan lebih lanjut. Luo Feng merasa semuanya sangat rumit hanya dengan melihatnya. Ini sepertinya dasar-dasar, pengendali, pembaca roh. Hanya dasar-dasarnya. Misi kematian mengharuskanmu untuk keluar dari ruang ujian dalam waktu 3 tahun. Jika kau tidak dapat keluar dari ruang ujian dalam waktu 3 tahun, maka kau gagal. Kegagalan berarti kematian. Suara misterius bergema di dalam rumah kristal itu cukup lama. Luo Feng sangat gembira. Reruntuhan arkeologi itu akhirnya menyampaikan pesan. Ia segera melihat ke bawah ke arah jam tangan komunikasi taktisnya dan perangkat lunak penerjemahnya segera menerjemahkan seluruh pesan itu. Siswa elit Luo Feng, ujianmu, misi kematian, telah resmi dimulai. Selama ujian berlangsung, kalian akan menerima makanan dan air. Buku petunjuk tentang 312 gerakan dasar, pengendali, pembaca roh akan diukir di dinding ruang ujian. Setelah mempelajari 312 gerakan ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk keluar dari ruang pengujian. Luo Feng mengamati dinding rumah kristal. Di dinding rumah kristal yang semi-transparan itu terdapat sejumlah besar berbagai ukiran rumit, lebih dari 300 diagram tubuh manusia, dan kata-kata reruntuhan arkeologi di sampingnya untuk penjelasan lebih lanjut. Luo Feng merasa bahwa semuanya sangat rumit hanya dengan melihatnya. Ini tampaknya menjadi dasar-dasar, pengendali, pembaca roh. Hanya dasar-dasarnya. Misi kematian mengharuskan Anda untuk keluar dari ruang pengujian dalam waktu 3 tahun. Jika Anda tidak dapat keluar dari ruang pengujian dalam waktu 3 tahun, maka Anda gagal. Kegagalan berarti kematian. Suara misterius bergema di dalam rumah kristal itu cukup lama. Luo Feng sangat gembira. Reruntuhan arkeologi itu akhirnya menyampaikan pesan. Ia segera melihat ke bawah ke arah jam tangan komunikasi taktisnya dan perangkat lunak penerjemahnya segera menerjemahkan seluruh pesan itu. Siswa elit Luo Feng, ujianmu, misi kematian, telah resmi dimulai. Selama ujian berlangsung, kalian akan menerima makanan dan air. Buku petunjuk tentang 312 gerakan dasar, pengendali, pembaca roh akan diukir di dinding ruang ujian. Setelah mempelajari 312 gerakan ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk keluar dari ruang pengujian. Luo Feng mengamati dinding rumah kristal. Di dinding rumah kristal yang semi-transparan itu terdapat sejumlah besar berbagai ukiran rumit, lebih dari 300 diagram tubuh manusia, dan kata-kata reruntuhan arkeologi di sampingnya untuk penjelasan lebih lanjut. Luo Feng merasa bahwa semuanya sangat rumit hanya dengan melihatnya. Ini tampaknya menjadi dasar-dasar, pengendali, pembaca roh. Hanya dasar-dasarnya. Misi kematian mengharuskan Anda untuk keluar dari ruang pengujian dalam waktu 3 tahun. Jika Anda tidak dapat keluar dari ruang pengujian dalam waktu 3 tahun, maka Anda gagal. Kegagalan berarti kematian. Di rumah kristal setengah transparan di labirin di kedalaman reruntuhan arkeologi. Kegagalan berarti kematian. 3 tahun.
Wajah Luo Feng tampak sangat buruk. Dia bahkan tidak bisa menghubungi dunia luar di dalam reruntuhan arkeologi. Dan, misi kematian, khusus ini memberinya durasi 3 tahun. Jika dia benar-benar terjebak di reruntuhan ini untuk waktu yang lama, apa yang akan dipikirkan orang-orang di luar? Mereka mungkin akan mengira dia sudah mati. Dan kemudian mereka akan menghubungi orang tuanya. Bahkan Susin akan tahu. Apa yang harus saya lakukan? Saya bahkan belum mati. Jika saya tinggal di sini untuk waktu yang lama, saya bahkan tidak akan dapat menghubungi dunia luar. Luo Feng sangat cemas. Ketika dia memikirkan keluarganya dan Susin yang mengira dia sudah mati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi lebih cemas. Sial, tidak percaya aku menghadapi ujian bodoh ini. Aku lebih baik tidak memiliki harta yang aku terima dari keberhasilanku. Luo Feng tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada keluarganya jika dia tidak ada di sana selama 3 tahun. Cepat, aku harus keluar dari ruang ujian ini secepat mungkin. Luo Feng mengamati dinding ruang kristal. Ada banyak ukiran rumit di sana, tetapi Luo Feng tidak bisa repot-repot dengan itu lagi. Dia mengatupkan giginya, wus, wus, wus. 6 pisau lempar berubah menjadi 6 cahaya saat mereka meledak dalam lingkaran dengan diameter 3 cm. Boom. Boom, boom. Berulang kali, Luo Feng dengan gila menyerang dengan seluruh kekuatannya. Hancur, Luo Feng berteriak dari dalam hatinya. Aku tidak ingin tinggal di sini selama 3 tahun. Dia menyerang lagi dan lagi. Namun, tidak ada goresan yang tertinggal pada material aneh seperti kristal ini. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, Luo Feng berlutut tak berdaya di lantai rumah kristal. Logika mengatakan kepadanya bahwa karena misi ini memberinya waktu 3 tahun penuh, keluar dari rumah kristal ini, tanpa diragukan lagi, sangatlah sulit. Kalau saja dia dapat menghubungi dunia luar dengan jam tangan komunikasi taktisnya untuk memberitahu keluarga dan pacarnya bahwa dia masih hidup, maka itu juga akan bagus. Tapi, dia tidak dapat menghubungi mereka. Jika sesuatu terjadi pada orang tuanya, lalu apa gunanya hadiah ini? Jika aku tidak dapat menentang ini, maka aku hanya dapat menerimanya. Tatapan Luo Feng setajam pisau saat dia memindai diagram dan kata-kata dari buku petunjuk. Jika kau memberiku waktu 3 tahun, maka aku akan keluar dari ruang pengujian ini dalam waktu 3 bulan. Klik. Luo Feng menekan tombol jam tangan komunikasi taktis. Seolah-olah sedang merekam video, ia merekam semua diagram dan kata-kata di dinding ke dalam jam tangan komunikasi taktisnya dan kemudian menerjemahkannya ke dalam diagram dan bahasa Mandarin melalui perangkat lunak penerjemahan miliknya. Setelah sekitar 20 menit, buku petunjuk rahasia untuk para pengendali, gerakan dasar 312, selesai. Saat ini, pukul 22.56 pada tanggal 29 September tahun 2057 di Beijing, Tiongkok. Luo Feng sudah mulai mempelajari buku petunjuk untuk pengendali, gerakan dasar 312. Keinginannya untuk pulang membuat Luo Feng benar-benar fokus pada pelajarannya. Ada makanan dan air di reruntuhan arkeologi. Jika dia haus, dia akan minum. Jika dia lapar, dia akan makan. Sedangkan untuk waktu yang tersisa, buku ini sepenuhnya digunakan untuk mempelajari dasar-dasar ini. Setelah memulai, Luo Feng menyadari betapa dalamnya buku petunjuk ini. 312 gerakan dasar. Dari segi kerumitan, siapa yang tahu berapa kali lebih rumit dibandingkan dengan katalog Dewa Surgawi. Katalog Dewa Surgawi hanyalah sekumpulan gambar membosankan di mana seseorang harus memodelkan gambar-gambar ini dengan pisau lempar. Ini mengambil ide, latihan membuat sempurna, karena orang tersebut terus mendorong kendali pisau lemparnya hingga ekstrim. Dari sini, orang tersebut mampu meningkatkan kendalinya. Gambar-gambar ini dibuat oleh Hong melalui sistem AI. Gambarnya makin lama makin sulit. Namun, 312 jurus dasarnya berbeda. Orang-orang yang membangun reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 ini, yang dibangun untuk menampung metode pelatihan dasar para pengendali. Pembaca roh adalah suatu organisasi tertentu di alam semesta. Buku petunjuk ini telah melahirkan banyak sekali orang-orang kuat yang jumlahnya tak terhitung, yang puluhan hingga ratusan kali lebih kuat dari Luo Feng di masa lalu. Benda yang dibeli Luo Feng saat itu yang sangat berharga bagi Hong, dasar-dasar pembaca roh diciptakan dengan pengetahuan yang dimiliki manusia selama beberapa lusin tahun. Namun, 312 jurus dasar diciptakan dengan pengujian selama ribuan juta tahun.
Begitu dia mulai berlatih, Luo Feng segera menyadari perbedaan antara keduanya. Luo Feng berkembang cukup lambat setelah berlatih, katalog Dewa Surgawi, untuk waktu yang lama, tetapi setelah berlatih 312 jurus dasar, kemampuannya mengendalikan pisau lempar meningkat dengan cepat. Bahkan Luo Feng terkejut dengan peningkatannya. Boom, masih belum cukup, di rumah kristal, Luo Feng, yang wajahnya berjanggut, menatap dinding kristal. Tidak ada tanda-tanda di dinding kristal, dan 10 bilah pisau yang menabrak dinding kristal menarik kembali ke pesawat ulang-alik yang melayang. 10 bilah pisau utuh, setiap bilah pisau dengan gaya tumbukan lebih dari 500.000 kg, bahkan tidak cukup. Lanjutkan, Luo Feng sekali lagi tenggelam dalam 312 gerakan dasar. Dari 6 bilah pisau menjadi 10 bilah pisau, hanya 2 bulan dan 21 hari telah berlalu. Perlu diingat bahwa setelah berlatih, katalog Dewa Surgawi, selama sebulan, dia bahkan tidak bisa beralih dari 6 pisau lempar menjadi 7. Ketika keduanya dibandingkan, perbedaannya mengejutkan. Pangkalan bawah tanah reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Sudah 3 bulan, orang tua berjubah merah itu menggelengkan kepalanya sambil mendesah. 3 bulan penuh, dan Luo Feng belum keluar. Beritahu Dojo of Limits, ya. Banyak anggota pangkalan dengan cepat mengirim pesan. Luo Feng tidak tahu betapa terkejutnya dunia luar saat dia membenamkan kepalanya dalam pelajarannya. Sampai saat ini, dari 8 dewa perang yang memasuki reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, 5 orang keluar. Dari kelima orang ini, 2 di antaranya berhasil sementara 3 di antaranya cacat. Ada 3 orang lagi yang tidak keluar. Biasanya, jika Anda tidak dapat keluar dari reruntuhan arkeologi hidup-hidup, maka Anda akan ditetapkan sebagai orang mati. Namun, perlu diingat bahwa salah satu dari 3 orang yang tidak dapat keluar adalah Dewa Perang tak terkalahkan, yang terkenal, Luo Feng. Tidak ada yang akan mengira bahwa Luo Feng akan gagal. Bahkan jika dia gagal, setidaknya dia harus dapat melarikan diri dengan cacat. Namun tidak ada berita tentang Luo Feng dan 2 dewa perang lainnya yang dapat didengar. Markas besar dunia Dojo of Limits, di dalam bangunan raksasa seperti pesawat luar angkasa, pria berpakaian hitam, Hong, berdiri di sana tanpa suara saat dia melihat keluar melalui jendela. Kepala, kata Aller dengan hormat. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka. Hong mendesah dalam-dalam. Dari 8 yang masuk, 5 keluar. Yang tercepat keluar hanya dalam waktu 3 hari. Yang paling lambat keluar dalam waktu 15 hari. 3 yang terakhir tidak pernah keluar, termasuk Luo Feng. Biasanya, jika mereka tidak keluar setelah 3 bulan, maka mereka akan dipastikan mati. Sebelum perangkat lunak penerjemahan dibuat, waktu terlama yang dibutuhkan Dewa Perang untuk keluar adalah 7 bulan, karena mereka tidak dapat membaca atau memahami apapun yang terjadi di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Namun setelah perangkat lunak penerjemahan dibuat, efisiensinya meningkat pesat. Waktu terlama yang dibutuhkan seseorang untuk keluar hanyalah setengah bulan. Dojo menggandakan waktu tersebut, menjadikan tanggal terakhir 3 bulan. Jika mereka tidak dapat keluar dari reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 dalam waktu 3 bulan, maka mereka akan dipastikan tewas. 3 orang tidak dapat keluar, kata pria berpakaian hitam, Hong, pelan, beritahu anggota keluarga mereka tentang kematian mereka. Luo Feng adalah pengecualian, beritahu keluarganya bahwa Luo Feng mungkin telah meninggal, tetapi belum dipastikan. Ya, Aller menundukkan kepala. Tetapi, kepala, sudah 3 bulan. Aller tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Pria berpakaian hitam itu mendesah, aku masih tidak percaya bahwa Luo Feng akan meninggal di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 ini. Pergi, ya, Aller pergi. Pria berpakaian hitam, Hong, diam-diam melihat keluar jendela. Dia pertama kali melihat Luo Feng di kamp pelatihan elit. Saat itu, Hong terkejut dengan bakat Luo Feng. Setelah itu, harapannya terhadap Luo Feng terus meningkat. Dia bahkan menyerahkan pesawat ulang-alik terbang kepada Luo Feng. Dia berpikir bahwa Luo Feng akan menjadi tangan kanannya suatu hari nanti. Tapi dia tidak menyangka bahwa Luo Feng akan mati di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, salah satu reruntuhan yang lebih aman. Fajar, kota Yangzhou, sektor Mingyue. Hongguo, apa yang terjadi? Di dapur, Gong Xinlan berteriak. Kami tidak dapat menghubungi Feng selama 3 bulan. Aku panik sepanjang waktu. Santai saja, di ruang tamu,
Luo Hongguo tertawa sambil melihat korannya. Putra kita adalah salah satu orang paling kuat di bumi. Dia membunuh monster seperti sedang memotong sayuran. Komandan Sektor Tenggara bahkan datang untuk mengucapkan terima kasih kepada keluarga kita terakhir kali. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Mungkin Feng sudah kembali. Luo Hongguo segera bangkit, tetapi Gong Xinlan bahkan lebih cepat darinya. Dia berlari dari dapur sampai ke pintu untuk membukanya. Kalian, pasangan Luo Hongguo dan Gong Xinlan menatap dua orang di depan mereka dengan kebingungan di wajah mereka. Berdiri di luar pintu mereka adalah seorang wanita yang sangat cantik, dan wanita lain di sampingnya. Di bawah tangga menuju pintu, ada 4 orang lagi, ketua dan 3 kepala Dojo of Limits di kota markas Jiangnan. Keenam orang itu memasang ekspresi sedih di wajah mereka. Hongguo, ada yang tidak beres, aku agak takut, kata Gong Xinlan pelan. Ketua Zhou, cepat, masuk, Luo Hongguo tersenyum. Keenam orang itu masuk. Wanita di depan membungkuk, Tuan Luo, Nyonya Gong, aku guru Luo Feng, Jiang Fang. Oh, guru Jiang Fang. Aku pernah mendengar tentangmu, Gong Xinlan tersenyum. Aku datang hari ini untuk memberitahumu tentang sesuatu. Mata Jiang Fang sedikit sedih. Dia tidak dapat membayangkan bahwa pemuda yang berbakat, namun pekerja keras akan. Luo Hongguo dan Gong Xinlan saling bertukar pandang. Dojo kami menduga bahwa putra Anda, Luo Feng, telah meninggal, jadi mereka ingin kami memberitahu kalian berdua, kata Jiang Fang pelan. Astaga, mata Gong Xinlan membelalak saat dia langsung pingsan. Tubuh Luo Hongguo membeku, tetapi dia tetap memeluk istrinya. Air mata Luo Hongguo tidak dapat ditahan untuk tidak mengalir. Jiang Fang juga memeluk Gong Xinlan. Tubuh Gong Xinlan yang pingsan membeku saat dia menatap Jiang Fang di depannya dengan mata terbelalak. Suaranya bergetar, Guru Jiang, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Feng kami pasti baik-baik saja. Tidak mungkin, tidak mungkin. Wajah Gong Xinlan pucat pasi. Kami tidak yakin, ini belum dikonfirmasi, Jiang Fang menyusul. Ya, belum dikonfirmasi, Luo Hongguo menggendong Gong Xinlan, tidak akan ada masalah. Feng akan kembali, namun Gong Xinlan menangis tanpa suara. Tidak yakin, kekuatan macam apa Dojo of Limits itu? Kekuatan terkuat di bumi. Dojo of Limits mengirim beberapa dewa perang untuk memberitahu mereka berdua. Jika mereka tidak punya petunjuk, apakah mereka akan datang dan mengatakan sesuatu seperti itu secara acak? Pastor Luo Hongguo menjelaskan dengan jelas bahwa ada lebih dari 90% kemungkinan bahwa putranya, Luo Feng, telah meninggal. Halo, Ketua Zhou. Luo Hua berjalan masuk ke rumahnya dengan senyum cerah di wajahnya, tetapi setelah melihat ayah dan ibunya, dia tidak dapat menahan rasa panik dan berlari menghampiri, ayah, ibu, ada apa? Sejak mendengar berita itu, keluarga Luo Feng merasa sedih. Namun, seperti orang yang tenggelam dan berusaha sekuat tenaga untuk meraih sesuatu, mereka ingin percaya bahwa Luo Feng masih hidup karena dia belum dipastikan meninggal. Jadi mereka menunggu dengan cemas. Mereka juga tidak tega memberitahu pacar Luo Feng, Susin tentang hal ini. Waktu berlalu hari demi hari. Tidak ada dinding di bumi yang dapat menghalangi semua angin. Karena Susin adalah bagian dari keluarga Su, dia menyadari apa yang terjadi setelah Luo Feng menghilang selama 5 bulan. Ketika dia dengan cemas bertanya kepada orang tua Luo Feng, mereka hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Meskipun mereka sangat sedih, mereka semua menunggu. Tanpa konfirmasi yang pasti, mereka tidak akan menyerah. Kedalaman reruntuhan arkeologi, di dalam rumah kristal labirin, Luo Feng memiliki banyak sekali rambut wajah, tetapi matanya seterang bintang. Dia menundukkan kepalanya dan melihat jam tangan komunikasi taktisnya. Sudah setahun penuh. Aku sudah berada di reruntuhan arkeologi ini selama setahun penuh, dengan sebuah pikiran, kekuatan spiritualnya yang tak berbentuk namun kuat melesat keluar seperti seekor naga saat menggulung bilah demi bilah. Sebanyak 14 bilah penuh mulai menari-nari di sekelilingnya. Mereka kemudian berubah menjadi 14 cahaya yang mengalir saat mereka menghantam titik yang sama di dinding kristal. Boom! 14 bilah, masing-masing dengan kekuatan tumbukan lebih dari 500.000 kilogram, yang jika ditotal menjadi lebih dari 7 juta kilogram. Bahkan dewa perang tingkat lanjut yang mengenakan set dewa hitam akan terluka parah akibat tumbukan tersebut. Jika mereka diserang beberapa kali, maka organ mereka akan hancur total.
Gemuruh gelombang-gelombang, rumah kristal itu bergetar sedikit. Tidak cukup, lebih dari 7 juta kilogram kekuatan tumbukan tidak cukup. Perlu diingat bahwa, Dewa Perang tingkat lanjut, biasanya memiliki kekuatan tinju sebesar 300.000 kilogram. Dengan pengganda 3, serangan mereka hanya akan berakhir pada sekitar 900.000 kilogram. Luo Feng setidaknya 8 kali lebih kuat. Kekuatan ini jelas jauh melampaui Dewa Perang tingkat lanjut manapun. Bahkan bisa mengancam keberadaan yang melampaui level Dewa Perang. Namun itu tidak cukup. Aku pasti bisa keluar, ayah, ibu, Su Xin, tunggu aku. Luo Feng memejamkan matanya. Dua air mata tidak bisa tidak mengalir di pipinya, yang cukup terlihat karena wajah Luo Feng dipenuhi debu. Ruang virtual, ruang konferensi besar, lantai perak, dinding perak, dan meja bundar perak besar. Hanya ada 6 kursi yang begitu hitam sehingga tampak mampu menelan sinar matahari. Sampai sekarang, ada 5 orang berjubah putih dan 1 orang berpakaian hitam yang duduk di kursi. Ini memang, konferensi meja bundar, dari level tertinggi Dojo of Limits. Kepala, Hong, dan 5 penyelidik ada di sini. Kepala, sudah setahun penuh sejak Luo Feng memasuki reruntuhan arkeologi nomor 9. Bahkan orang-orang yang tidak dapat memahami dan tidak dapat membaca apa yang ada di reruntuhan arkeologi saat itu, membutuhkan waktu paling lama 7 bulan. Setelah orang-orang bisa mengerti, butuh waktu paling lama setengah bulan. Seorang pria kulit putih berbicara perlahan, jadi kita bisa memastikannya. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan lembut, konfirmasikan kematian Luo Feng. Ekspresi kelima penyelidik itu sedikit berubah. Pindahkan harta Luo Feng ke keluarganya, kata pria berpakaian hitam. Hong, tanpa emosi, simpan jet otomatis itu di dojo, ya. Kelima penyelidik itu mengindahkan perintah itu. Namun, mereka sedikit heran bahwa, Hong, begitu peduli dengan keluarga Luo Feng. Bagi seseorang seperti, Hong, berurusan dengan harta Luo Feng sama sekali bukan hal yang penting. Namun, dia sendiri yang memberi perintah. Meskipun Hong berkata tinggalkan jet otomatis itu di dojo, perlu diingat bahwa jet otomatis tingkat kaisar sangat mahal, lebih dari 200 miliar. Tidak ada yang akan mengatakan apapun jika Luo Feng menggunakan jet otomatis. Tetapi jika keluarga Luo Feng memiliki jet otomatis ini, itu akan menjadi bencana. Dan karena Hong secara pribadi memerintahkan pemindahan harta, tidak ada yang berani mencoba mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Simpan di, sayangnya, kita bahkan tidak bisa mengadakan upacara peringatan untuk Luo Feng, karena dia meninggal di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, keluh penyidik Liu. Biasanya, upacara peringatan akan disiarkan ke seluruh negeri untuk para dewa perang yang telah meninggal. Bahkan pemimpin negara dan berbagai dewa perang akan berpartisipasi. Warga dari seluruh negeri akan menonton siaran tersebut. Namun, upacara peringatan tidak akan diadakan di depan umum untuk para dewa perang yang telah meninggal di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Salah satu alasannya adalah mereka perlu membuat alasan kematian untuk mengadakan upacara peringatan. Alasan lainnya adalah, Thunder Dojo pernah mengadakan upacara peringatan untuk dewa perang yang tinggal di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 selama 7 bulan. Namun siapa sangka dia benar-benar akan muncul lagi. Bukankah akan canggung jika seseorang hidup kembali setelah menyiarkan kematiannya ke seluruh negeri? Sejak kejadian itu, tidak ada lagi peringatan yang diadakan untuk mereka yang meninggal di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Kepala, kita mungkin harus mulai mendiskusikan siapa yang seharusnya menjadi penguji baru untuk kota markas Jiangnan, pada 9/30/2058, sebuah pengumuman diunggah di situs web Dojo of Limits. Berita kematian Luo Feng. Pasangan Luo Hongguo dan Gong Xinlan menerima berita itu hari itu. Meskipun mereka juga menerima sejumlah besar kekayaan atas nama Luo Feng hari itu, mereka berdua masih sangat sedih. Dan ketika Su Xin menerima berita itu hari itu, dia tidak dapat menerimanya. Dia langsung berhenti sekolah dan pergi. Dia naik kereta sendirian dan meninggalkan kota markas Jiangnan ke tempat asing, meskipun orang-orang dari keluarga Su dapat dengan mudah melacaknya. Kepala keluarga Su memberikan perintahnya biarkan Su Xin tinggal di luar. Lindungi dia secara diam-diam, dan jangan ganggu dia. Kota markas Jiangnan, sektor air pegunungan Jiangnan, sebuah villa di atas Gunung Marvelous. Setelah setahun kemudian, villa itu menyambut pemiliknya lagi, di dalam villa. Haha, hahaha, aku sangat bahagia, sangat bahagia.
Di dalam villa, Li Yao mengangkat tangannya dan kemudian mengepalkan tinjunya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke arah istrinya, Venina. Dojo of Limits akhirnya mengonfirmasi kematian Luo Feng. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhnya sendiri. Venina berkata pelan, tidak, bukankah dia punya keluarga? Dia berani membunuh anak kita, jadi kita. Ya, mata Li Yao tampak memiliki cahaya hijau yang mengerikan di dalamnya. Namun, keluarganya masih merupakan anggota keluarga seseorang yang berada di Dojo of Limits. Li Yao mencibir, jika kita membunuh mereka, maka kita juga akan mendapat masalah. Cara terbaik adalah menggunakan warga sipil untuk menyiksa keluarganya. Membuat mereka hancur dan bahkan, bunuh diri karena kesakitan. Dengan begitu, tidak ada yang bisa menyalahkan kita. Li Yao melihat ke arah Venina, sekarang jika aku menggunakan aliansi hari, tidak ada yang akan menghentikanku, kan? Terakhir kali Li Yao mencoba melakukan sesuatu seperti ini, ketua majelis bawah Tanah Aliansi Hari menghentikannya. Luo Feng sudah mati. Siapa yang peduli dengan anggota keluarga orang yang sudah mati? Venina tertawa tanpa peduli. Saat Luo Feng ada di sini, bahkan aliansi SDM harus takut padanya. Tapi sekarang dia sudah mati, apa yang harus mereka takutkan? Kalau begitu mari kita mulai, Li Yao tersenyum. Biar aku yang mengaturnya. Ada banyak sekali ahli psikologi. Akan menjadi tugas yang cukup mudah untuk menyiksa mereka dan menghancurkan pikiran mereka, Venina tersenyum. Sektor Mingyue, apa? Ibuku bertengkar dengan seseorang di Taman Lotus Pond dan terluka. Luo Hua tidak dapat mempercayai ini, tapi bahkan jika dia dipukul, mengapa ibuku menangis begitu banyak? Pengasuh Tai dengan cepat berkata, wanita jalang itu terlalu banyak bicara. Bahkan aku marah. Tapi dia punya begitu banyak ibu rumah tangga yang membantunya, Luo Hua menyipitkan matanya. Meskipun Luo Feng adalah orang yang paling menonjol di keluarga Luo, Luo Hua juga sangat berbakat, terutama dalam hal kecerdasan. Bahkan Luo Feng mengakui bahwa dia tidak secerdas saudaranya, karena saudaranya mampu berkembang di pasar saham di usia yang begitu muda. Pasar saham adalah tempat yang dapat mencerminkan sifat manusia, dan Luo Hua telah berjuang di pasar saham sejak ia cacat. Sampai sekarang, ia jelas dianggap sebagai ahli di pasar saham. Hanya saja, ia selalu dibayangi oleh saudaranya. Tidak peduli berapa banyak uang yang ia hasilkan, ia tidak akan pernah bisa menghasilkan sebanyak Luo Feng. Namun, ia tidak bodoh. Sebaliknya, ia sangat cerdas. Aku selalu takut bahwa musuh saudaraku, yaitu Li Yao, akan kembali, mungkinkah itu dia? Meskipun dia mungkin sedikit bereaksi berlebihan, Luo Hua tidak berani bersantai. Sampai sekarang, dia mengelola kekayaan dalam jumlah besar, puluhan miliar dolar, yang ditinggalkan Luo Feng. Dan dia masih memiliki roh alam, akar gagak hitam 1000 tahun, yang dikatakan sebagai harta yang tidak dapat dihargai. 2 bulan kemudian, apa? Wajah Li Yao dan Venina tidak terlihat baik. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Luo Hua kecil dari keluarga Luo itu benar-benar menyewa 6 panglima perang tingkat lanjut sebagai pengawal. Setiap kali orang tua mereka pergi, 2 panglima perang tingkat lanjut akan mengikuti mereka. Kata seorang pemuda dengan hormat, kami tidak memiliki kemampuan untuk mengatur dewa perang untuk membantu kami, jadi kami tidak dapat melakukannya dengan cara yang sulit. Jadi kami mencoba pendekatan berbeda yang tidak memerlukan kekerasan, tetapi Luo Hua sekarang telah menjadi pemegang saham terbesar ke-8 di ICBC Tiongkok. Jadi dia dapat menggunakan pasukan khusus Tiongkok untuk melindungi keluarganya. Li Yao dan Venina terperangah. ICBC, itu adalah bank terbesar di Tiongkok dengan aset sekitar 10 triliun. Mereka mengelola lebih dari 50% saham sektor keuangan negara, jadi 10 pemegang saham teratas memang memegang otoritas yang sangat tinggi. Namun, 5 pemegang saham teratas semuanya adalah organisasi besar dan bukan satu orang. Bagaimana mungkin udang kecil seperti Luo Hua menjadi pemegang saham terbesar ke-8 di ICBC? Bahkan jika dia memiliki puluhan miliar dolar, seseorang harus bersedia menjual semua saham itu kepadanya. Hampir tidak mungkin untuk membeli begitu banyak saham di dalam waktu yang sangat singkat di pasar saham. Di Tiongkok, aliansi SDM kita tidak dapat dibandingkan dengan pasukan khusus negara ini. Ini adalah wilayah mereka, pemuda itu membungkuk sambil berkata. Keluar, teriak Li Yao. Pemuda itu tidak berani bersuara saat dia pergi.
Wajah Liao tampak mengerikan, Luo Feng sudah cukup sulit untuk dihadapi, tetapi siapa yang mengira bahwa orang biasa bernama Luo Hua ini akan membuatnya begitu sulit juga. Metode apa yang dia gunakan untuk menjadi pemegang saham ICBC terbesar ke-8? Aku tidak bisa mengalahkan saudaramu, tapi aku tidak percaya bahwa aku juga tidak bisa mengalahkanmu. Keluarga Luo, mata Liao bersinar dengan cahaya yang kejam. Dan ketika Liao mulai melakukan segala macam hal untuk menghadapi keluarga Luo. Pada tanggal 26 Desember tahun 2058, yaitu sekitar 1 tahun 3 bulan setelah Luo Feng terjebak di rumah kristal. Di labirin, rumah kristal itu sedikit transparan dan sangat indah. Namun, itu bahkan lebih kuat dari sisik monster tingkat kaisar dan telah menjebak Luo Feng selama 1 tahun 3 bulan. Ledakan. Setelah ledakan, cahaya yang mengalir menerobos dinding rumah kristal, dan sosok hitam besar berjalan keluar dengan langkah besar dengan penuh semangat. Akhirnya aku keluar. Setelah 1 tahun 3 bulan bekerja keras, akhirnya dia berhasil keluar dari rumah kristal ini. Rumah kristal dengan lubang besar di dindingnya tiba-tiba mengeluarkan suara, cici. Tak lama kemudian, rumah itu berubah sepenuhnya menjadi cahaya yang indah lalu menyatu dengan cabang-cabang pohon berwarna coklat tua di tanah. Suara yang familiar terdengar di labirin. Setelah 1 tahun 3 bulan, akhirnya aku mendengar suara ini lagi. Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat ke arah jam tangan komunikasi taktisnya, yang dengan cepat diterjemahkan menjadi: "Selamat, kamu lulus ujian misi kematian. Silakan ikuti terowongan di depanmu dan terus maju. Temui aku untuk mengambil hadiahmu karena telah menyelesaikan misi." Sementara suara itu masih bergema, dinding kokoh yang terbentuk dari cabang-cabang pohon berwarna coklat tua di depan Luo Feng mulai membuat celah. Sebuah terowongan selebar 3 hingga 4 meter terbentuk. Terowongan itu gelap dan tampaknya ada cahaya yang indah di ujungnya, jenis cahaya yang sama yang dipancarkan dinding kristal. Akhirnya aku berhasil. Jadi, sudah waktunya untuk mendapatkan hadiahku. Luo Feng berbalik untuk mengenakan tasnya. Kemudian pesawat ulang-aliknya terbang tinggi. Jalan. Dengan lompatan, dia mendarat di pesawat ulang-alik yang terbang tinggi itu. Wus! Pesawat ulang-alik yang terbang tinggi itu dengan cepat terbang di sepanjang terowongan dan dengan cepat tiba di sebuah istana yang bersinar dengan cahaya. Seolah-olah itu adalah istana yang indah tempat para malaikat tinggal, cahaya yang indah di sini tidak pernah menghilang. Istana itu sendiri lebarnya sekitar beberapa puluh meter, seperti ukuran gimnasium. Bertemu dengannya, di mana? Luo Feng melihat sekelilingnya. Semuanya kosong. Tiba-tiba, sejumlah besar cahaya berkumpul dan dengan cepat membentuk orang yang tinggi dan kabur. Itu terfokus dan menjadi orang kristal dengan kepala botak. Cahaya itu membentuk orang. Luo Feng sedikit gugup. Semua yang telah terjadi di reruntuhan arkeologi ini telah lama melampaui kemampuan manusia. Bahkan petarung yang paling kuat pun tidak ada apa-apanya di reruntuhan arkeologi ini. Tentu saja, Luo Feng akan sedikit gugup di depan orang kristal ini. Orang kristal botak itu tersenyum saat berbicara. Wajahnya sangat detail. Jika itu adalah orang sungguhan, mereka mungkin akan sangat cantik. Jam tangan komunikasi taktis Luo Feng segera menerjemahkan, "Halo, Luo Feng." Orang kristal botak itu melirik jam tangan komunikasi taktis itu. Setelah itu, salah satu cahaya istana yang mengalir langsung melesat ke jam tangan komunikasi taktis itu. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, sebagaimana yang dapat dilihatnya dari tampilan jam komunikasi taktis bahwa orang kristal botak dari reruntuhan arkeologi ini tengah menghapus sejumlah besar informasi dari jam komunikasi taktis. Santai, suara agak metalik keluar dari mulut orang kristal botak itu. Bahasa Cina. Luo Feng menatap orang di depannya dengan kaget. Jangan kaget begitu. Aku telah mengamati bagaimana manusia di planet ini berevolusi. Evolusi dalam bahasa, budaya, sejarah, semuanya. Tentu saja, aku mengerti kata-kata dan bahasamu. Orang kristal botak itu tersenyum tipis. Untuk membantumu menerimaku, aku berbicara kepadamu dalam bentuk seseorang. Luo Feng menjadi tenang. Ya, siapa yang tahu sudah berapa lama reruntuhan arkeologi ini ada? Tidak aneh jika mereka tahu persis bagaimana dunia telah berkembang. Teknologi manusia masih dalam keadaan primitif. Lanjut orang kristal botak itu, aku tahu segalanya tentang kalian. Karena itu, aku bisa memanggil namamu, Luo Feng.
Sebelum kau masuk ke sini, aku memanggilmu sekali. Luo Feng membeku. Ya, 1 tahun 3 bulan yang lalu, dia dipanggil, siswa elit Luo Feng, ketika misi kematian diaktifkan. Saat itu, dia mengira perangkat lunak penerjemahan menambahkannya. Sekarang setelah dia melihatnya, reruntuhan arkeologi itu memang tahu namanya. Karena kamu mengaktifkan misi kematian, aku memanggil namamu secara langsung, kata orang kristal botak itu, jika kamu gagal dalam ujian, maka kamu akan mati. Dengan begitu, berita itu tidak akan tersebar. Dan jika kamu lulus ujian, kamu berhak memasuki planet Yunmo dan menjadi anggota planet Yunmo. Kamu juga akan tahu bahwa aku sedang mengamati planet ini. Planet Yunmo. Luo Feng membeku. Orang kristal botak itu sedikit mengangguk, mengetahui sama saja dengan tidak mengetahui. Dan sekarang, aku akan memberimu hadiah karena lulus ujian. Orang kristal botak itu melambaikan tangannya. Sesaat, beberapa benda dari kedalaman istana terbawa oleh cahaya warna-warni. Total ada 4 benda, rompi hitam, pelindung lengan perak, buku yang tampak bersinar dengan sedikit cahaya bintang, dan kartu logam berbentuk heksagonal. Keempat benda ini melayang di depan orang kristal botak itu. Yang pertama adalah apa yang kalian sebut sebagai set dewa hitam, orang botak kristal itu menunjuk rompi hitam. Yang kedua, benda berbentuk pelindung lengan perak ini adalah komputer kuantum mini. Yang ketiga, adalah teknik untuk pengendali, Soaring Sky. Yang keempat, adalah kartu yang memungkinkanmu memasuki planet Yunmo. Orang botak kristal itu menyentuh kartu logam berbentuk heksagonal terakhir. Ada 2 kata rumit di atasnya. Dia mendesah, aku mengikuti program yang ditetapkan oleh tuanku, tetapi sayangnya, bahkan jika kamu mendapatkan kartu ini, kamu tidak bisa membuat orang-orang di planet Yunmo datang menjemputmu. Yang berarti, kamu tidak bisa memasuki planet Yunmo. Kenapa? Pikiran Luo Feng sedang kacau saat ini, dan apa planet Yunmo ini? Planet Yunmo adalah tempat misterius di alam semesta yang luas, orang botak kristal itu menatap Luo Feng. Sayangnya, aku tidak dapat menghubungi planet Yunmo, dan kau tidak dapat menghubungi planet Yunmo melalui kartu itu. Menurut program di pangkalan ini, aku harus memberimu kartu ini. Namun, kau tidak dapat menggunakannya. Luo Feng terkejut. Kedengarannya seperti planet Yunmo ini adalah organisasi yang misterius dan kuat di alam semesta ini. Mereka mendirikan reruntuhan arkeologi ini sejak lama sekali dan mengamati semua yang terjadi di sini. Mereka akan memilih para elit dan memberi mereka akses ke planet Yunmo. Namun, sepertinya reruntuhan arkeologi ini tidak dapat menghubungi planet Yunmo. Planet Yunmo mungkin dalam masalah. Atau mungkin telah hancur. Tidak ada yang abadi. Tidak peduli seberapa kuat atau misteriusnya organisasi itu tidak akan bertahan selamanya. Reruntuhan arkeologi ini dalam kondisi yang sangat baik, jadi jika kontak tidak dapat dilakukan, kesalahannya pasti terletak pada planet Yunmo. Kau tidak bisa menggunakan kartu Yunmo ini, dan kau sudah tahu kegunaan dari set dewa hitam ini. Dan komputer kuantum mini ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap petarung genetik dan pembaca roh. Ini sangat berguna, kata orang kristal botak itu, tidak hanya dapat melakukan setiap fungsi yang dapat dilakukan oleh jam tangan komunikasi taktismu, ia juga memiliki berbagai fungsi lainnya. Yang terpenting adalah ia dapat mengevaluasi kekuatan target. Mengevaluasi kekuatan. Luo Feng terkejut. Pakailah, kata orang kristal botak itu, dan kemudian masukkan kekuatan spiritualmu ke dalamnya. Saat ia mengatakan itu, pelindung lengan perak itu terbang ke arah Luo Feng. Oke, Luo Feng pertama-tama melepaskan pelindung lengan yang awalnya ada di lengan kirinya dan kemudian mengenakan pelindung lengan perak ini. Tepat ketika sedikit kekuatan spiritualnya masuk ke dalamnya, pelindung lengan perak itu dengan cepat menempel pada kulitnya. Di permukaan pelindung lengan perak itu muncul sejumlah besar gambar dan kata-kata, yang semuanya dalam bahasa Mandarin. Komputer kuantum mini juga memiliki fungsi penerjemahan, kata orang kristal botak itu, perangkat lunak penerjemahan di jam tangan komunikasi taktismu akan membocorkan terlalu banyak rahasia reruntuhan ini. Jadi aku sudah menghapus banyak informasi tentang reruntuhan ini dari jam tangan komunikasi taktismu, termasuk 312 gerakan dasar pengendali. Luo Feng mengangguk. Siapa peduli jika itu dihapus? Siapa yang tahu berapa kali dia dengan susah payah melatih 312 gerakan dasar itu selama 1 tahun 3 bulan. Dia menghafal 312 gerakan dasar itu maju mundur.
Tekan tombol paling kiri bawah pada komputer kuantum mini, lalu arahkan komputer kuantum mini ke seseorang untuk mengevaluasi kekuatan mereka, kata orang kristal botak itu. Anda juga dapat mengontrolnya dengan suara Anda. Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat. Tombol yang disebut paling kiri bawah itu hanyalah sebuah tombol yang dibentuk oleh beberapa tanda, karena seluruh permukaan komputer kuantum mini itu halus dan datar. Luo Feng menekan sedikit tombol kiri bawah itu dan kemudian mengarahkan komputer kuantum mini itu ke dirinya sendiri. Sesaat, beberapa kata muncul di atas komputer kuantum mini itu, kekuatan pertempuran, kekuatan spiritual level pelajar 9. Energi genetik level pelajar 9. Apa maksud level pelajar 9? Luo Feng menatap orang kristal botak itu. Karena kamu sudah menjadi bagian dari planet Yunmo, kamu berhak tahu tentang ini, kata orang kristal botak itu. Ada banyak sekali bentuk kehidupan di alam semesta yang luas ini. Sebagian besar bentuk kehidupan memiliki kekuatan level pelajar. Yang disebut level pelajar, menggunakan terminologi duniamu, pada dasarnya berarti warga sipil biasa. Luo Feng membeku. Warga sipil biasa, dia hanya orang biasa. Hanya warga sipil. Level pelajar dibagi menjadi 9 level yang berbeda. Level 1 adalah yang terendah dan level 9 adalah yang tertinggi. Level 1 setara dengan level prajurit tingkat pemula dan level 9 setara dengan level dewa perang tingkat lanjutmu. Orang botak kristal itu tersenyum. Pejuang terkuat di planetmu, Hong, telah menerima beberapa warisan dari beberapa reruntuhan arkeologi. Begitulah cara dia mengetahui 9 level yang berbeda. Mungkin karena dia pikir 9 level itu tidak terdengar bagus, dia mengubahnya menjadi prajurit, panglima perang, dewa perang. Namun, di seluruh alam semesta yang luas, level ini diberi label sebagai pelajar. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Di atas level pelajar adalah level penjelajah bintang. Hanya setelah mencapai level penjelajah bintang kamu dapat disebut pejuang genetik, pembaca roh. Sebelum level penjelajah bintang, kamu hanya seorang pelajar tanpa hak untuk disebut pejuang genetik, pembaca roh. Setelah orang botak kristal itu mengatakan ini, Luo Feng terdiam. Dia disebut dewa perang yang tak terkalahkan, tetapi ternyata dia bahkan tidak memiliki hak untuk disebut pembaca roh. Level penjelajah bintang juga dibagi menjadi 9 level. Di planetmu, eksistensi yang melampaui level dewa perang adalah petarung level penjelajah bintang. Kata orang kristal botak. Luo Feng menyadari, jadi semua perwakilan yang perkasa dan hebat itu adalah petarung level penjelajah bintang. Setelah menjadi petarung level penjelajah bintang, kamu bisa berkeliaran di luar angkasa dan setidaknya membuat perutmu kenyang. Kamu memiliki dasar-dasar untuk bertahan hidup, orang kristal botak tersenyum, tapi planetmu tidak memiliki teknologi yang memungkinkanmu untuk menjelajahi luar angkasa. Bagaimana dengan kekuatan? Luo Feng bertanya, seberapa kuat mereka? Luo Feng penasaran seberapa kuat keberadaan yang melampaui level dewa perang, Hong, dan dewa petir. Kebanyakan dari mereka berada di level penjelajah bintang tingkat 1, hanya beberapa dari mereka yang berada di level penjelajah bintang tingkat 2. 2 dari mereka berada di level penjelajah bintang tingkat 3, kata orang botak kristal itu, pejuang terkuat, Hong, berada di level penjelajah bintang tingkat 6. Dan, dewa petir, berada di level penjelajah bintang tingkat 7. Mereka berdua jauh lebih kuat daripada yang lain. Luo Feng membeku. Hong berada di level penjelajah bintang tingkat 6. Dan dewa petir berada di level penjelajah bintang tingkat 7. Tunggu, Hong seharusnya lebih kuat daripada dewa petir. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Aku berbicara dalam hal level, yaitu kekuatan tubuh, energi genetik, dan kekuatan spiritual mereka. Itu bukanlah kekuatan tempur mereka yang sebenarnya, kata orang botak kristal itu. Tingkat kebugaran dan energi genetik Hong memang lebih lemah daripada dewa petir. Namun, kekuatan tempur yang sebenarnya tidak hanya bergantung pada tingkat kebugaran atau energi genetik. Seperti dirimu, orang botak kristal itu melihat ke arah Luo Feng, kekuatan spiritualmu berada di tingkat pelajar tingkat 9. Namun, penguat kemampuan bertarungmu adalah 16. Energi genetikmu berada di tingkat pelajar tingkat 9 dengan penguat kemampuan bertarung sebesar 3,5. Sampai saat ini, Luo Feng dapat mengendalikan 16 pisau lempar secara bersamaan dengan kekuatan maksimum. Keduanya berada di tingkat pelajar tingkat 9, tetapi apakah penguat kemampuan bertarung 2 dan 10 adalah hal yang sama?
Orang botak kristal itu melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng membeku. Ya, komputer kuantum mini hanya melihat dasar-dasar tubuhmu. Ketika dia pertama kali datang ke sini, kekuatan spiritualnya dapat mengendalikan 6 pisau lempar, tetapi sekarang dia dapat mengendalikan 16 pisau lempar. Perbedaan kekuatannya sangat besar, tetapi ujian tersebut masih memberinya label tingkat pelajar tingkat 9. Tingkat pelajar tingkat 9, penguat kemampuan bertarung 16. Setara dengan penjelajah bintang tingkat 1, penguat kemampuan bertarung 4, kata orang botak kristal itu. Kebanyakan petarung penjelajah bintang tingkat 1 memiliki penguat kemampuan bertarung 3 hingga 4, jadi kekuatan bertarungmu saat ini dapat dibandingkan dengan kebanyakan orang di tingkat penjelajah bintang tingkat 1, yang merupakan apa yang disebut eksistensimu yang melampaui tingkat dewa perang. Orang botak kristal itu menunjuk ke buku yang melayang dengan sedikit cahaya bintang yang bersinar darinya, namun, kamu memiliki buku petunjuk yang mengajarkan metode menyerang untuk pengendali langit yang melambung. Langit yang melambung, ini mengajarkanmu cara menggunakan senjata untuk pengendali pesawat ulang-alik yang melambung. Di masa lalu, kamu bahkan tidak mengerti cara menggunakan pesawat ulang-alik yang melambung dan benar-benar menggunakannya sebagai pisau lempar biasa. Itu merupakan aib bagi senjata yang dibuat untuk para pengendali. Apa itu pengendali? Tanya Luo Feng. Para petarung di alam semesta terbagi menjadi petarung genetik dan pembaca roh. Ini adalah dua kategori besar. Pejuang genetik dibagi lagi menjadi kategori yang lebih kecil, begitu pula pembaca roh. Kau termasuk dalam kategori tipe pengendali pembaca roh. Menggunakan kata-kata planetmu, itu hanyalah telekinesis. Luo Feng terkejut. Sepertinya alam semesta telah lama menetapkan sistem pelatihan yang sempurna. Pembaca roh di level penjelajah bintang semuanya menginginkan senjata untuk pembaca roh. Siapa sangka kau benar-benar mendapatkannya, kata orang kristal botak, jadi kau cukup beruntung. Meskipun, Hong, itu tahu tentang harta karun itu, pertama, dia bukan pembaca roh, dan kedua, dia tidak memiliki buku petunjuk yang mengajarkannya cara menggunakan pesawat ulang-alik terbang. Jadi itulah sebabnya dia memberikannya padamu. Luo Feng sangat gembira. Tidak heran Hong tampak agak enggan dan berkata bahwa dia sengaja menurunkannya menjadi 30 bintang. Bahkan pembaca roh level penjelajah bintang menginginkan senjata seperti ini, dan dia benar-benar mendapatkannya. Jika mereka tidak memiliki senjata yang dibuat khusus untuk mereka, seberapa besar kekuatan mereka yang sebenarnya dapat mereka gunakan. Dan sekarang setelah kamu memiliki pesawat ulang-alik terbang dan buku petunjuk, langit yang melambung, kamu dapat melepaskan potensi sebenarnya dari pesawat ulang-alik terbang itu. Tanpa pesawat ulang-alik terbang dan buku petunjuk, kekuatan tempurmu sudah dapat dibandingkan dengan kekuatan tempur seorang penjelajah bintang. Tetapi dengan mereka, itu seperti memberi sayap pada seekor harimau. Kekuatanmu akan meningkat drastis. Mengenai seberapa banyak peningkatannya, itu tergantung pada seberapa baik kamu dapat menggunakan pesawat ulang-alik terbang itu. Kata orang kristal botak itu. Detak jantung Luo Feng bertambah cepat. Meskipun dia belum menembus level penjelajah bintang, dengan penguat kemampuan tempurnya, pesawat ulang-alik terbang, dan buku petunjuk, langit yang melambung, makhluk biasa yang melampaui level dewa perang tidak akan menjadi lawannya. Biasanya, kamu harus mampu mengendalikan 12 pisau lempar dengan kekuatan maksimum untuk menembus level penjelajah bintang. Tapi kamu berbakat, karena kekuatan otakmu 21. Jadi, persyaratan terobosanmu lebih tinggi daripada orang normal. Kamu harus mencapai 16 pisau lempar untuk bisa memiliki kesempatan untuk menerobos. Kata orang kristal botak, saat ini, kamu bisa menerobos kapan saja. Aku meninggalkan metode untuk terobosanmu di komputer kuantum mini. Perhatikan baik-baik saat kamu kembali. Luo Feng bersemangat. Tidak heran pengaturan ketangguhan rumah kristal diatur sehingga dia membutuhkan 16 pisau lempar untuk menghancurkannya. Dia harus mencapai 16 pisau lempar untuk bisa menembus level penjelajah bintang. Kau adalah orang pertama di bumi yang menjadi anggota planet Yunmo dalam 5.000 tahun terakhir, kata orang botak kristal itu, tapi kau tidak boleh sombong. Dalam hal kekuatan tempur, Hong, itu jauh lebih kuat darimu. Dia sudah memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Kau bisa mengatakan bahwa dia tak terkalahkan di level penjelajah bintang. Sebagai orang pertama dalam 5.000 tahun yang menjadi anggota planet Yunmo, meskipun kau tidak bisa memasuki planet Yunmo lagi, aku masih berharap kau bisa melampaui mereka dan menjadi petarung terkuat,
kata orang botak kristal itu sambil menatap Luo Feng. Orang kristal botak itu adalah AI pusat dari seluruh reruntuhan arkeologi. Namun, itu bukan jenis AI yang dibuat Hong, tetapi AI dengan kecerdasan manusia dan bahkan sedikit emosi manusia. Program aslinya adalah untuk melayani planet Yunmo, jadi ia menganggap dirinya sebagai anggota planet Yunmo. Planet Yunmo, hanya mereka yang memiliki bakat, ketekunan, dan kecerdasan sejati yang dapat bergabung. Kalau tidak, bahkan petarung tingkat penjelajah bintang pun tidak memiliki hak untuk bergabung. Luo Feng sangat berbakat untuk dapat menyelesaikan ujian dalam waktu 1 tahun 3 bulan, ketekunan dan kecerdasannya ditunjukkan dengan jelas. Hanya orang seperti ini yang berhak memasuki planet Yunmo. Sayangnya, sesuatu terjadi pada planet Yunmo. Selama bertahun-tahun, AI pusat ini belum dapat menghubungi planet Yunmo, jadi ia hanya dapat menebak bahwa sesuatu telah terjadi pada planet Yunmo. Namun, itu adalah AI, jadi ia harus mematuhi program yang diikutinya. Tahun demi tahun, ia melanjutkan misinya di bumi. Sekarang, setelah akhirnya ada seseorang yang mampu menjadi bagian dari planet Yunmo, emosi kecilnya berharap Luo Feng melampaui semua orang di bumi. Ya, aku akan bekerja keras, angguk Luo Feng. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu di atas level penjelajah bintang. Tentu saja, pejuang level penjelajah bintang hanya mampu bertahan hidup di luar angkasa saat mereka mengembara. Kata orang kristal botak itu, di atas level penjelajah bintang adalah level bintang. Pejuang level bintang juga terbagi menjadi 9 tahap. Dan di atas level bintang adalah level alam semesta. Level penjelajah bintang, level alam semesta. Luo Feng mengingatnya. Pejuang level penjelajah bintang dapat terbang di antara bintang-bintang. Dan pejuang level bintang, bagi kalian para pejuang di bumi, memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mereka dapat terbang di luar angkasa tanpa pesawat ruang angkasa, tetapi hanya untuk waktu yang singkat. Mereka tidak dapat bertahan hidup dalam waktu lama di luar angkasa. Pejuang level alam semesta dapat mengembara di luar angkasa hanya dengan tubuh mereka. Mereka semua benar-benar kuat. Bagi bumimu, petarung tingkat alam semesta adalah dewa yang tidak dapat kau lawan. Bahkan, Hong dan Dewa Petir hanyalah semut di hadapan mereka. Mereka hanya perlu menghembuskan napas dan gelombang kejut yang dihasilkan akan membunuh Hong. Mereka dapat bertarung dengan kapal perang di alam semesta. Mereka semua sangat kuat. Mencapai tingkat alam semesta dihitung sebagai bergabung dengan jajaran petarung kuat di alam semesta. Orang botak kristal itu tersenyum, tentu saja, hanya sekadar bergabung dengan mereka. Jika mereka memilih untuk melakukannya, petarung tingkat alam semesta dapat dengan mudah memiliki beberapa lusin bintang, wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya, otoritas, pelayan. Dan, hanya di atas tingkat alam semesta kau benar-benar dapat membuat banyak negara di alam semesta takut padamu, kata orang botak kristal itu. Luo Feng menahan napas. Jumlah makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta berada pada level pelajar, pejuang level penjelajah bintang hanya ada, petarung level bintang adalah makhluk yang kuat. Pejuang level alam semesta adalah sosok yang besar dan terhormat. Diperlukan bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk melahirkan satu petarung level alam semesta. Dan hampir tidak ada petarung di atas level alam semesta. Bahkan negara-negara di seluruh alam semesta harus menghormati petarung tersebut, kata orang kristal botak. Luo Feng terperangah. Diperlukan bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk melahirkan petarung level alam semesta. Orang bisa membayangkan betapa langkanya petarung level alam semesta. Lumayan, sepertinya bumi tidak terlalu buruk. Teruslah bekerja, Luo Feng. Kamu punya harapan untuk level bintang. Jika kamu bekerja keras, beruntung, bertemu orang terkenal, Del. Kamu masih punya secercah harapan untuk mencapai level alam semesta, kata orang kristal botak. Luo Feng bahkan tidak tahu harus berkata apa. Apakah AI ini tahu cara menghibur orang? Dia harus bekerja keras dan beruntung serta bertemu orang terkenal untuk sekadar memiliki secercah harapan. Itu pada dasarnya mengatakan Luo Feng, kamu memiliki peluang 1/100 juta untuk mencapai level alam semesta. Nah, orang botak kristal itu tidak bisa disalahkan. Diperlukan planet yang tak terhitung jumlahnya untuk melahirkan seorang petarung level alam semesta. Meskipun Luo Feng berbakat, kamu tidak dapat mengukur jumlah makhluk hidup di alam semesta. Mungkin ada ratusan miliar lebih makhluk yang lebih berbakat dan lebih bertekad daripada Luo Feng.
Peluang untuk menjadi petarung level alam semesta. Mereka memang sangat kecil. Itu adalah makhluk yang dapat melawan kapal perang dengan tangan kosong. Sangat kuat. Kamu tidak menyemangatiku, kamu membuatku kehilangan kepercayaan diri, kata Luo Feng tak berdaya. Pergilah. Bumi adalah rumahmu. Teruslah bekerja keras. Jika suatu hari lokasi ini ditemukan oleh negara lain di alam semesta, maka semakin kuat dirimu, semakin baik untukmu. Kamu bahkan mungkin dapat membantu planet asalmu. Setelah mengatakan itu, orang botak kristal itu menghilang dan menjadi cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Terowongannya terbuka, kamu dapat kembali ke rumah, pulanglah. Jantung Luo Feng berdetak cepat. Dinding istana bergerak dan kemudian membentuk terowongan yang terbuat dari sejumlah besar cabang pohon berwarna coklat tua. Di ujung terowongan ada cermin yang bersinar. Saat itu, dia melewati cermin ini untuk memasuki reruntuhan arkeologi. Akhirnya aku bisa kembali, ayah, ibu, Su Xin. Luo Feng memasukkan pesawat ulang-alik yang terbang tinggi dan barang-barang lainnya ke dalam ranselnya dan kemudian mengambil langkah besar saat dia menuju cermin melalui terowongan. Setelah itu, dia melangkah keluar dari cermin. Reruntuhan arkeologi tanda pagar 9, pangkalan bawah tanah. Pangkalan ini dibentuk oleh berbagai organisasi yang berbeda di bumi. Baik itu 5 negara besar, 2 dojo, atau aliansi hari. Mereka semua berhak mengirim orang ke reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Berbagai orang di sini juga berasal dari berbagai organisasi yang berbeda. Ah, Zhang Qing, yang mengenakan jubah putih, meregangkan tubuh di depan komputer. Wah, aku bosan. Novel ini belum diperbarui. Para anggota pangkalan bawah tanah ini memang tidak banyak melakukan apa-apa. Selain operasi dasar pangkalan, mereka hanya perlu menerima dewa perang dan menghubungi organisasi mereka. Selain beberapa buku catatan untuk bekerja, ada berbagai komputer di sini untuk hiburan. Setelah aku memainkan beberapa permainan, aku akan pulang kerja. Zhang Qing tiba-tiba membeku. Gemuruh gelombang Zhang Qing dengan cepat menoleh. Hampir 100 anggota seluruh lobi bawah tanah semua menoleh ke arah pintu besar. Pintu itu adalah pintu menuju terowongan yang mengarah ke reruntuhan arkeologi tanda pagar 9. Selain membukanya secara manual, pintu juga terbuka secara otomatis saat sensor merasakan dewa perang keluar. Seseorang keluar. Tunggu, dewa perang tahun ini sudah keluar 2 bulan lalu. Sekumpulan dewa perang lainnya memang dikirim lagi pada tanggal 29 September tahun 2058. Namun, yang paling lambat keluar pada 25/10. Sekarang sudah 26/12. Sejak perangkat lunak penerjemahan dibuat, tidak ada yang tinggal di reruntuhan selama 3 bulan sebelum keluar. Sial, seseorang tinggal di dalam selama 3 bulan, ya Tuhan, semua anggota berdiri dan melihat ke arah pintu yang terbuka perlahan. Mereka semua ingin melihat dewa perang mana yang tinggal di dalam selama 3 bulan sebelum keluar. Retak, pintunya sebagian besar terbuka dan seseorang yang benar-benar hitam melangkah keluar. Orang kulit hitam, mereka semua membeku saat melihat orang di depannya. Orang ini berkulit hitam dan kumisnya kotor, jadi dia benar-benar tampak seperti orang berkulit hitam. Bip, seberkas cahaya melintas melewati Luo Feng. Selamat datang kembali, Dewa Perang Luo Feng, ini adalah suara elektronik dari markas bawah tanah. Luo Feng, itu Luo Feng, ya Tuhan, 1 tahun 3 bulan. Luo Feng masih hidup, seluruh lobi menjadi gempar. Kematian Luo Feng saat itu adalah insiden besar. Bahkan Kepala Dojo of Limits, Hong, menganggap kasus itu serius. Banyak orang tidak menyangka Luo Feng akan meninggal, tetapi siapa sangka bahwa 1 tahun 3 bulan kemudian, Luo Feng akan keluar dari reruntuhan arkeologi lagi. Selamat datang, Dewa Perang Luo Feng, seseorang datang untuk menyambutnya. Namun, sebagian besar orang di lobi masih menggila. Astaga, dia tinggal di reruntuhan arkeologi tanda pagar 9 selama 1 tahun 3 bulan. Sejak perangkat lunak penerjemahan dibuat, waktu terlama yang dibutuhkan seseorang untuk keluar adalah setengah bulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Laporkan, Luo Feng telah kembali. Melapor ke markas besar, Dewa Perang Tiongkok, Luo Feng, telah kembali. Berbagai anggota markas bawah tanah mulai melakukan pekerjaan mereka saat mereka memberitahu organisasi masing-masing. Ini benar-benar berita yang menggemparkan. Sang jenius, dewa perang yang tak terkalahkan, tinggal di reruntuhan arkeologi selama 1 tahun 3 bulan yang menakjubkan.
Markas besar dunia Dojo of Limits, di dalam struktur pesawat luar angkasa raksasa. Lantai atas, di sebuah ruangan kosong. Pria berpakaian hitam, Hong, memegang tombak sambil memejamkan mata. Dia berdiri di sana tanpa suara, lalu perlahan mulai melatih gerakannya satu persatu. Dia melakukannya dengan sangat lambat, tetapi yang aneh adalah begitu dia mulai melakukannya, ruang di sekitarnya sendiri tampak melengkung. Ruang itu menjadi sangat melengkung sehingga tombak itu menjadi kabur. Tok, 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 suara ketukan cemas terdengar dari luar. Pria berpakaian hitam, Hong, sedikit mengernyit. Semua orang dilarang mengganggu sesi pelatihannya. Satu-satunya yang diizinkan untuk mencapai area ini adalah 5 penyelidik besar dan 3 pengawal kerajaan, tidak ada orang lain yang berhak. Tetapi tidak satu pun dari 8 orang ini yang bodoh. Jadi, kecuali ada sesuatu yang sangat penting terjadi, tidak ada yang akan mengganggunya. Masuklah, kata Hong, pria berpakaian hitam dengan dingin. Pintu terbuka secara otomatis. 3 orang masuk, yaitu 2 pengawal kerajaan dengan jubah hitam dan topeng emas, dan penyidik Liu. Apa yang terjadi? Hong sangat terkejut. Sungguh mengejutkan bahwa 3 orang masuk bersama-sama. Kepala penyidik Liu sedikit bersemangat saat dia berkata, Luo Feng keluar. Apa? Hong membeku. Di sampingnya, pengawal kerajaan dengan sosok yang cantik berkata pelan, Kepala, Luo Feng, yang tinggal di reruntuhan arkeologi Tanda Pagar 9 selama 1 tahun 3 bulan, keluar hidup-hidup. Bahkan Hong pun terkejut. Terlalu luar biasa. 1 tahun 3 bulan di dalam reruntuhan arkeologi yang bahkan dia sendiri tidak mengerti. Karena Luo Feng tinggal di sana dalam waktu yang lama, dia pasti mendapatkan beberapa hadiah istimewa. Pergilah sekarang, aku akan secara pribadi menyambut Dewa Perang Luo Feng dari dojo kita, pria berpakaian hitam, Hong, mengeluarkan senyum yang menenangkan. 5 negara kuat, 2 dojo, dan aliansi SDM menerima berita ini pada waktu yang hampir bersamaan. Semua kekuatan itu tercengang. Reruntuhan arkeologi adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dipahami oleh teknologi zaman modern. Meskipun begitu, meskipun Luo Feng membawa perangkat lunak penerjemahan, bersamanya, dia benar-benar berhasil tinggal di sana selama 1 tahun 3 bulan. Sesuatu yang istimewa pasti telah terjadi. Kota markas Jiangnan, sektor air pegunungan Jiangnan, di villa di puncak Gunung Marvelous. Lumayan, Luo Hua, kamu berhasil menyelamatkan nyawa ayahmu yang sudah tua dari itu. Li Yao duduk di sofa. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan sementara dia memegang segelas anggur merah. Wus, seseorang menyerbu ke ruang tamu seperti kilat. Itu memang Venina berambut pirang. Apa yang membuatmu terburu-buru? Li Yao mengerutkan kening. Dia menyesap anggur merah dan memejamkan matanya dengan sangat puas. Luo Feng sudah kembali, kata Venina dengan tergesa-gesa. Dia keluar dari reruntuhan arkeologi Tanda Pagar 9. Li Yao, yang memejamkan matanya dengan puas, membelalakkan matanya karena tidak percaya. Gelas itu terlepas dari jarinya dan crash, pecah ke tanah. Gelas itu pecah dan anggur merah yang mengalir kemana-mana tampak seperti darah segar.